warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Hai. Ya, selamat siang. Kami di sini kelompok 2 ingin juga mempresentasikan seperti kalian semua juga tadi mengenai teknologi baru dalam pembelajaran dan pengajaran dan pembelajaran. Nah, anggota kelompok 2 walaupun teman-teman sudah pada kenal, tapi saya tetap ingin memperkenalkan diri. Dan saya sendiri Erina Husaryani dan teman-teman saya Mira Asmiani. Saya Hudayfa Zulfikar. Saya Fariska Nurul. ya. Nah, kami ini kelompok 2 yang sudah disusun oleh penanggung jawab mata kuliah ini sendiri. Nah, ini pada presentasi kali ini kita ini sudah menganalisis video kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru yang tersedia di platform YouTube. Nah, videonya itu mengenai Ibu Maya Yustika yang menerapkan media word wall dalam pembelajarannya. Mungkin teman-teman di sini udah ada yang pernah mendengar word wall sebelumnya? Udah pernah? Nah, ya. Mungkin beberapa sudah banyak yang tahu ya. Nah, dalam video tersebut saya jelaskan sedikit ya. Jadi Ibu Maya Yustika ini menggunakan media word wall sebagai asesmen atau penilaiannya dalam pembelajarannya beliau. Jadi beliau menjelaskan mengenai materinya menggunakan PPT dan poster seperti poster tersebut. Kemudian menggunakan word wall sebagai asesmen di setelah pembelajarannya gitu. Dan word wall ini adalah sebuah website yang teman-teman juga mungkin nanti bisa terapkan ketika mengajar, yaitu misal ada teka-teki silang atau ada pokoknya asesmen mengenai materi yang sudah disampaikan. Dan untuk pengalaman saya pribadi sendiri juga, saya pernah juga menggunakan word wall ini. Jadi itu sangat simpel teman-teman. Jadi kita bisa buat, kita ingin mengevaluasi anak murid kita dengan misal 5 soal. 5 soal itu bisa kita masukkan, terus nanti kita bisa pilih mau bentuknya itu jadi teka-teki silang atau bentuknya jadi permainan yang pesawat tuh yang nunggurin awan gitu dan lain sebagainya. Teman-teman bisa milih sesuai dengan keinginan teman-teman masing-masing dengan soal yang teman-teman juga inginkan sendiri gitu. Jadi bisa buat sendiri atau menikmati yang sudah dibuat ada di website word wall tersebut. Jadi agak grogi padahal kita udah 1 semester ya. Nah, ini tabel ketersediaannya. Jadi di sini ada 6 aspek yang sudah kami analisis, yaitu jenis teknologi yang digunakannya juga sudah tersedia, jenis multimedia yang digunakannya juga tersedia, dan ke bawahnya juga teman-teman bisa baca sendiri gitu ya. Semuanya sudah tersedia. Nah, untuk selanjutnya bisa dijelaskan mengenai metode analisis SWOT, pengintegrasian teknologi dan media pembelajaran word wall ini sendiri. Silakan. Mulai dari strength atau kelebihan dari media word wall. Yang pertama yaitu menghasilkan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Yang kedua, guru dengan mudah dapat menggunakan word wall. Yang ketiga, guru dapat membuat kostumisasi dalam penyajian materi yang akan digunakan. Yang keempat, dapat digunakan ulang oleh peserta didik di luar jam pelajaran. Dan yang terakhir yaitu ketika menjawab pertanyaan dari word wall dapat meningkatkan partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai weakness atau kelemahannya. Jadi word wall ini walaupun dia itu bisa dipakai sebagai asesmen interaktif yang tidak hanya berbentuk soal dalam kertas, jadi word wall ini juga punya kelemahan. Yang kelemahannya yaitu dia ini memiliki keterbatasan jika tidak didukung oleh akses internet yang stabil. Jadi karena dia diaksesnya menggunakan smartphone maupun laptop, dia butuh akses internet. Jadi kalau nggak ada akses internet, dia nggak bisa digunakan gitu. Nah, media ini memang dapat membuat asesmen lebih menarik bagi peserta didik. Tapi jika jumlah perangkat yang tersedia terbatas, seperti yang dalam video pembelajaran Ibu Maya Yustika,
itu hanya menggunakan satu laptop di depan, terus di apa namanya, di share screen kayak gini pakai proyektor gitu. Terus anak-anaknya bergantian satu-satu untuk menjawab gitu menggunakan laptop Ibu Maya Yustika sendiri gitu. Jadi menurut kami saat menganalisis video tersebut itu kurang efektif dan efisien gitu. Karena apa? Karena mungkin dari banyaknya murid yang ada di kelas itu, satu murid hanya akan menjawab 2 atau sampai 3 soal saja gitu dari asesmen tersebut. Jadi untuk 2 atau 3 soal tersebut dinilai kurang bisa menunjukkan bahwa si peserta didik ini sudah bisa mencapai tujuan pembelajaran saat itu belum gitu. Karena kan dalam pembelajaran itu kan punya tujuan pembelajaran ya, dan asesmen yang kita buat itu harus mencakup dari tujuan pembelajaran yang sudah kita rancang gitu. Nah, kalau misalnya anak muridnya cuma jawab 2 atau 3 soal, apakah kita masih bisa menganggap oh dia sudah mencapai tujuan pembelajaran pada hari itu? Kan tidak ya. Jadi kurang efektif menurut kami, dan jadi membutuhkan waktu yang banyak gitu karena bergantian setiap muridnya gitu. Itu kelemahannya. Selanjutnya. Yang selanjutnya tentang opportunities atau peluang. Penggunaan teknologi seperti Word dalam pembelajaran ini memberikan peluang yang keterlibatan siswa itu menjadi semakin besar karena pembelajaran menjadi lebih menarik dan juga lebih interaktif. Dengan integrasi teknologi, guru bisa memberikan latihan soal atau asesmen yang lebih menarik dibandingkan dengan menggunakan metode konvensional. Terus, peluang integrasi teknologi dalam pembelajaran ini semakin terbuka seiring dengan meningkatnya akses internet dan ketersediaan perangkat digital di sekolah. Selain itu, program pemerintah seperti sekolah digital dan pelatihan guru dalam penggunaan teknologi itu semakin mendorong pemanfaatan media berbasis teknologi. Jika diterapkan dengan baik, teknologi itu dapat mendukung pembelajaran yang lebih efektif, fleksibel, dan juga sesuai dengan kebutuhan peserta didik di abad 21. Ya, selanjutnya tentunya ada peluang, ada ancaman. Nah, ada 4 ancaman yang kita temukan dari aplikasi ini. Yang pertama itu tentunya tidak semua sekolah itu memiliki akses internet yang kencang dan juga dapat mengakses Word dengan lancar. Contohnya itu di daerah terpencil. Nah, terus tidak semua juga guru siap untuk mengoperasikan teknologi ini. Tentunya ada keberagaman kemampuan guru dalam menggunakan teknologi. Misalkan masih terdapat guru yang masih kesusahan dalam mengakses internet, mengakses laptop dan juga lainnya. Nah, terus yang ketiga itu penggunaan teknologi ini juga bisa dapat menimbulkan gangguan bagi siswa. Apa sih gangguannya? Karena Word ini bisa dikaitkan dengan pembelajaran melalui permainan. Jadi siswa itu lebih fokus bermain daripada pembelajarannya. Terus juga jika aplikasi Word ini kurang persiapan dari gurunya, dari teknologinya, dari siswanya, sehingga perencanaan itu tidak berjalan baik. Sehingga resikonya itu interaksi guru dan siswa itu menjadi berkurang. Sehingga harus direncanakan teknologi tersebut dengan baik sehingga mendukung efektivitas dan juga aktivitas tanpa mengurangi esensi dan interaktif di dalam kelas. Oke, nah dari banyaknya penjelasan dari kami itu, kami menyimpulkan bahwa untuk Word ini efektif digunakan dan cocok digunakan untuk misalnya untuk SMP atau enggak SMA. Karena kalau SMP dan SMA kan mereka ada beberapa sekolah yang sudah memperbolehkan bawa smartphone
handphone gitu kan, atau mereka sudah punya laptop masing-masing gitu, dan di tempat yang tidak terpencil gitu. Itu bagus untuk work wall ini. Bahkan dia memfasilitasi agar asesmen itu tidak monoton. Yang tadi sudah saya jelaskan, ada bentuknya teka-teki silang, bentuknya mencari kata, atau yang itu apa, melengkapi kalimat begitu, dan lain sebagainya, masih banyak lagi dengan soal yang sama tapi bisa dibentuk yang berbeda-beda gitu. Nah itu kan sangat interaktif banget ya. Nah cuman itu kalau untuk SD kayaknya masih kurang cocok, dan untuk di tempat yang terpencil juga masih kurang cocok, karena ya itu tadi membutuhkan akses internet yang kencang, terus juga alat teknologi yang digunakannya juga harus memadai gitu. Jadi kalau untuk SD mungkin bisa, tapi hanya tidak bisa digunakan sebagai alat atau asesmen nilai peserta didik dapat menunjang tujuan pembelajaran pada hari itu gitu. Mungkin itu dari presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf walaupun masih banyak lebihnya ya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu kelompok lagi.